Anda masih bersama kami, Damai Indonesiaku yang mengangkat tema tentang ketaatan. Dalam segmentasi yang berikut ini, Kiai Haris Hakam akan menjelaskan kepada kita bahwa sesungguhnya manusia tidak dibiarkan sendirian di muka bumi ini. Untuk taat kepada Allah, manusia memerlukan apa yang disebut dengan iman. Tanpa iman, mustahil manusia akan menjadi taat kepada Allah. Silakan, Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwwata illa billah. Para alim ulama, pengurus dan jamaah Masjid Az-Zikra Bekasi Selatan, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang kami hormati, para pemirsa TV One dimanapun Anda berada. Berbicara tentang cinta, jangan keliru, jangan salah dipahami dengan perbedaan antara orang yang taat dan orang yang takut. Ada orang melakukan ibadah, semua perintah Allah dikerjakan. Kenapa? Dasarnya takut. Takut kenapa? Takut nanti nasibnya jelek, masuk di neraka. Orang ini taat kepada Allah, tapi dasarnya takut. Ada orang taat kepada Allah, tapi dasarnya itu pengen ada pamrih, ada keuntungan. Kenapa rajin sholat? Kenapa rajin ibadah? Kenapa melakukan perintah Allah? Kenapa menjauhi larangannya? Pengen masuk sorga. Apalagi nih kaum bapak, ya, satu orang besok di dalam sorga, ibu, suami ibu dapat bidadarinya minimal 70. 70 Pak. Ibu setuju nggak suaminya dapat bidadari 70? Bapak setuju Pak dapat bidadari 70? Dalam urusan yang semacam begini memang tidak bisa ketemu. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kelas ketaatan kepada Allah itu mau tidak mau akan berjenjang, bertingkat. Bagaimana caranya supaya punya kualitas yang terbaik? Lakukan ketaatan itu dengan dasar cinta. Dengan dasar apa, Bu? Subhanallah. Orang kalau dasarnya cinta, orang takut jadi berani, betul? Bu, saya punya tetangga penakut. Kalau malam tidur mau kencing, ibunya dibangunin. Ibunya tidak ada, pembantunya bangun. Ngapain? Cuma ngantar ke kamar mandi. Setelah dewasa, punya kekasih, ternyata pacarnya rumahnya di samping kuburan. Malam minggu datang nggak? Datang. Orang karena cinta hilang rasa takut, betul? Orang kalau dasarnya cinta, yang tadinya pelit jadi murah. Ya, ada orang rajanya pelit. Jangankan minta sodakoh, minta dosanya nggak dikasih. Tapi kalau yang meminta kekasihnya, ya, jangankan harta dek, dada ini kau belah, seluruhnya untukmu. Dulu. Ibu bapak saudara sekalian, kisah dicatat bagaimana kecintaan seorang yang namanya Abu Bakar. Rasulullah dalam sebuah perjalanan akhirnya tertidur di pahanya. Ternyata sekian lama Rasul tidur, terbangun sahabat Abu Bakar yang dijadikan pahanya untuk bantal sudah hitam mukanya. Kenapa? Menahan digigit kala jengking.
Kata Nabi, kenapa kau tidak geser kakimu? Aku khawatir kau bangun ya Rasul. Dia nggak mau, jauh lebih mahal kecintaannya ketimbang Rasul tertidur bangun. Lebih baik digigit, diantup kalajengking walaupun penuh dengan racun. Suami ibu tiduran. Kemudian ada kalajengking gigit kaki ibu. Suami ibu apain? Enggak, ibu diemin. Ya, dulu. Kalau sekarang, ngalih. Jadi orang ketika cinta itu ketaatannya berbeda dengan orang yang mengerjakan perintah tapi dasarnya takut. Tidak sama taat dan takut itu. Itu mengapa Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, dalam sebuah syair cinta dikatakan, laukana hubbuka sadiqan la ata'tahu innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Kalau kau benar-benar cinta kepadanya, pastilah kau akan tunduk. Orang yang jatuh cinta selalu ikut kepada orang yang dicintainya. Betul? Dulu begitu. Ibu sekalian yang berbahagia, Bapak yang kami cintai, kami hormati, para pemirsa dimanapun Anda berada. Oleh karena itu berbeda sekali ketika orang melakukan sholat karena melakukan kewajiban, dengan orang yang melakukan sholat tapi dasarnya cinta kepada Allah. Tidak sama. Ada dulu sahabat Nabi namanya Thauban. Thauban ini maulan Nabi, seorang budak yang dimerdekakan oleh Nabi, berkhidmat kepada Nabi, membantu di rumah Nabi. Cuma kalau Rasul keluar kota, Rasul punya keperluan, jarang pulang, tidak pulang, si Thauban ini tidak doyan makan. Ibu kalau suaminya pergi, ibu doyan makan nggak? Pergi nggak pergi sama aja Ustaz. Berarti beda ya. Tidak doyan Ustaz, tidak makan Ustaz dulu. Silakan. Baik, luar biasa. Zaman dulu memang banyak orang-orang yang taat pada suami ya. Sekarang suaminya pergi atau enggak sama saja, tetap makan, bahkan tambah gemuk katanya. Baik pemirsa yang dirahmati Allah, ternyata terjawab sudah. Untuk menyempurnakan ketaatan dibutuhkan cinta. Itulah yang terjawab dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah bersabda bahwa tidaklah beriman salah seorang di antara kalian sebelum Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada yang lain. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Keteladanan yang luar biasa. Ada tokoh ulama besar tapi perempuan, sufi besar tapi dia seorang ibu. Siapa yang kenal? Hadiahnya mobil. Ya. Sufi besar, ulama besar, perkataannya masyhur dikutip oleh para ulama. Ada yang tahu? Hadiahnya mobil. Mobilnya Mas Agung. Ya. Dialah Rabi'ah al-Adawiyah. Siapa Bu? Ulama besar dari kalangan kaum ibu wanita tetapi masyhur. Bahkan ulama Sufyan Ats-Tsauri ketika ingin melihat bagaimanakah tingkat kecintaan Rabi'ah Adawiyah kepada Tuhannya yang mewarnai ketaatannya, sampai Rabi'ah al-Adawiyah menolak lamaran para pujangga, lamaran para pengusaha, bahkan raja-raja ditolaknya. Kenapa ditolak? Waktu dilamar maka dia mengatakan,
bukan aku menolak lamaran kalian. Sesungguhnya cintaku sudah habis kuberikan kepada Allah. Aku khawatir menjadi seorang istri yang tidak bisa menyintai suaminya lagi. Habis sudah cintanya diberikan kepada Allah. Sehingga sahabat ulama, mohon maaf, ulama besar Sufyan Ats-Tsauri bertanya kepada beliau tentang kecintaan dan takwa. Beliau mengatakan, ma'abadtuhu khaufan an-narih wala raja'an an jannatih. Aku beribadah kepada Allah bukan karena takut masuk neraka. Dan aku taat kepada Allah bukan karena berharap besok masuk surga. Subhanallah, ketaatan yang berbalut dengan cinta menjadi sesuatu yang hebat, menawan, tiada tanding dan tidak ada banding. Nih baru hebat. Ini baru disebut luar biasa. Oleh karena itu ibu sekalian, bapak yang kami hormati, orang kalau punya cinta maka ketaatannya menjadi super hebat. Itu mengapa digambarkan di dalam Al-Quran, mayyuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Siapa yang taat kepada Allah, siapa yang taat kepada Rasul, bahkan dalam hadis dia melebihi kecintaan terhadap siapapun, faqad faza fawzan azima. Sungguh dia akan mendapatkan kebahagiaan yang luar biasa, yang besar, azim. Pakar-pakar tafsir mengatakan fauzan azima fid darain. Dia akan mendapatkan kebahagiaan pada dua tempat. Di dunia dia bahagia, di akhirat pun dia akan berbahagia. Bahkan Imam Al-Fashini mengatakan la yuqadiru qadrahu wala tablughu ghayatahu. Yang namanya fauzan azim, kebahagiaan yang besar itu tidak bisa terukur oleh kemampuan orang mengukur. Kayak apa sih nanti hebatnya itu kebahagiaan Allah? La yuqadiru qadrahu. Tidak ada yang mampu mengukur hebat kadar dari kebahagiaan yang diterima orang yang taat tapi dasarnya dengan cinta. Wala tablughu ghayatahu, dan tidak akan sampai orang memahami maksimalitas dari sebuah kebahagiaan yang akan diberikan. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kalau kita melakukan sholat, lakukanlah sholat itu dengan kecintaan. Ibu kalau makan nasi, ya, karena butuh makan atau karena memang kebutuhan hidup. Beda. Orang yang sholat karena kebutuhan dengan orang yang melakukan sholat karena itu perintah Tuhannya tidak sama nilainya. Subhanallah. Kita saja buat perbandingan. Ibu nih, kenapa ibu mau ikut sama suaminya diajak pergi meninggalkan ibu bapak kandung? Halo? Ibu dibawa sama suami ibu ke Bekasi ya Bu ya? Ibu kan ninggalkan bapak ibunya, tinggalin, nangis-nangis, ikut nih sama cowok, betul? Kenapa ibu mau ikut sama nih cowok? Dulu. Sekarang pun, tadi saya dapat penjelasan orang sini rumah tangganya bahagia semua, amin. Satu lang lainnya rukun dan membahagiakan, amin. Itu yang sudah bagus, ayo kita ambil, kita tanam, kita warnai ketaatan kita kepada Allah. Ma'abadtuhu khaufan an-narih. Aku beribadah bukan karena takut dengan api neraka. Ibu berani dengan api neraka? Ibu besok pengen masuk surga? Udah pantas belum masuk surga? Yang bilang udah pantas yang mana? Ibu, bapak sekalian yang kami hormati, pemirsa yang kami cintai, jadi sangat beda, imamnya satu,
di masjid yang sama, sholat yang sama, bacaannya yang sama. Tetapi di hadapan Allah setiap orang nilainya tidak sama. Ada yang 1 rakaat jauh lebih bagus ketimbang 70 rakaat yang dilakukan oleh orang lain. Kenapa begitu? Sederhana. Ada sebuah kecintaan. Ketundukan yang berbalut cinta melahirkan ketaatan. Ketundukan tidak berbalut cinta yang terjadi adalah rasa takut. Nanti akan diteruskan sama Mas Agung. Baik. Terima kasih Kiai. Jadi sekali lagi pada intinya ketika orang sudah tumbuh cinta dalam dirinya maka orang tidak akan perlu banyak bertanya untuk taat kepada Allah. Pemirsa yang dirahmati Allah, dari paparan guru-guru kita tadi pastilah muncullah pertanyaan-pertanyaan. Insya Allah kami akan berikan kesempatan dalam segmentasi tanya jawab selepas pesan-pesan berikut ini. Kita belum punya rumah atau katakanlah kita mau renovasi rumah untuk kesejahteraan anak-anak kita. Ini yang berhubungan dengan ketaatan kepada Allah, mana yang lebih baik kita pilih? Apakah kita untuk berangkat ke haji atau untuk mesejahterakan anak-anak? Karena kita berpikir kalau kita misalnya berangkat terjadi sesuatu apa-apa di sana dan anak-anak kita di rumah bagaimana gitu. Sementara kita juga ingin ketaatan kita kepada Allah berjalan di saat yang sama. Mana yang harus kita pilih, Pak? Pertanyaan luar biasa sekali Ibu Emi. Terima kasih. Berikutnya Ibu Dia, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya Pak Ustadz, bagaimana orang yang taat dan patuh kepada Allah itu seumpama manusia itu sudah menjalankan perintahnya yaitu sholat 5 waktu, puasa dan lain sebagainya. Tapi manusianya itu dia selalu sholat isya seumpama di akhir dibarengi dengan sholat tahajud. Karena ada yang bilang saya murid ya ada seperti itu, sholat isya dibarengi dengan tahajud. Karena kalau tidak dengan isya dia itu tidak bangun tahajud. Bagaimana tuh Pak Ustadz? Menarik Apakah sekali. itu tanda taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Terima kasih. Assalamualaikum Berkaitan dengan warahmatullahi wabarakatuh. dari Kang Rasid tadi mungkin ya, taat dalam waktu-waktunya. Oke, pertanyaan pertama mungkin Ustadz Asari bisa menjawabnya. Punten tadi, terima kasih. Tapi saya agak kurang jelas tadi pertanyaannya. Gimana Mas Agung? Riya dalam beribadah, ketika kita taat, kita ingin menunjukkan kepada orang, nah saya ini taat kepada Allah. Kalau kemudian ria itu kan asal katanya ro'a. Itu satu derivasi sata, ro'a itu artinya melihat. Itu sebabnya seseorang disebut ria karena memang niatnya beribadah karena ingin dilihat orang lain. Bagaimana hukumnya? Kalau memang itu dimaksudkan untuk memotivasi orang lain yang melihat agar bisa mengikuti ibadah yang kita lakukan, itu oke. Itu baik sekali. Toh sedekah dengan tangan kanan, tangan kiri tidak tahu itu diridhoi oleh Allah, hatta tangan kiri juga tahu, itu juga diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla kalau kita punya hati bisa dijaga. Tapi yang jadi dosa adalah ketika kita beribadah, niatnya ingin dilihat oleh orang lain, ini loh ibadah saya. Ini loh yang bisa saya lakukan. Ini loh kualitas ibadah saya. Nah ini yang bisa nanti kemudian menjatuhkan kita kepada syirik khafi. Memang kita tidak menyembah berhala, memang kita tidak menyembah pohon misalnya. Tapi tujuan kita beribadah bukan lagi kepada Allah, tapi bagaimana orang bisa melihat ibadah kita. Saat itu tauhid kita sudah bergeser. Ini yang berbahaya. Makanya kan salah satu ciri-ciri orang yang mendustakan agama itu apa? Ara'aital ladzi yukadzibu bin. Terus fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin. Celakalah orang yang salat yang bagaimana? Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Untung saja kata para ulama tafsir, untung saja redaksi ayat ini menggunakan huruf jar an bukan fi. Sehingga maknanya adalah celakalah orang yang lupa akan substansi solatnya. Bukan celakalah orang yang lalai di dalam solatnya. Beda. Kalau pakai fi maknanya di dalam solat. Tapi an tentang substansi solat. Bagaimana substansi solat? Ada dua. Alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un.
dia orang-orang yang kemudian ingin amalan sholatnya dilihat oleh orang lain. Bahaya. Baik. Kalau dia seperti itu, dia sudah lupa substansi ibadah sholatnya. Naudzubillah min dzalik. Terima kasih Ustadz Azhari. Kemudian Kang Rasid, ini berkaitan dengan masalah sholat tadi. Sholat Isya kita dekatkan dengan sholat tahajud. Artinya kan Kang Rasid tadi menjelaskan taat kepada Allah pada waktu-waktunya. Nah dalam kasus seperti ini bagaimana menjawabnya? Terima kasih. Kepatuhan kita memang harus dilandaskan ketulusan dan keikhlasan. Ada sebagian mengatakan para ulama fikih bahwa tahajud itu harus ada jeda tertutup oleh tidur dulu gitu ya. Kang, bagaimana kalau sholat Isya digabungkan ke tahajud karena memang supaya dia bangun. Guru kami menyampaikan, Syekh Sarawi di Mesir di Al-Azhar, dia menyampaikan begini, kalau engkau sholat Isya cuman jedang Isya ke tahajud itu dipakai maksiat katakan, itu tidak sah. Yang bisa diakhirkan sholat Isya itu kalau antara maghrib sampai Isya dipakai ibadah. Contoh, ngaji di masjid sampai jam 9, Isyanya jam 9 gitu. Tetapi dipakai ngaji sampai jam 9, jadi sholat Isya akhir jam 9 itu sunnah, boleh. Tetapi kalau dari maghrib sampai Isya itu dipakai hal-hal yang bukan ketaatan, tidak boleh, harus tetap di awal waktu. Kalau sampai ke tahajud, khawatir dari Isya sampai ke tahajud itu ada hal-hal yang tidak ketaatan itu. Yang kedua, memang esensi dari ketaatan ibadah kepada Allah itu adalah dia tulus dan ikhlas, tidak terasa terpaksa. Tadi disampaikan definisi taat itu dia patuh kepada perintahnya, kemudian dipatuh dia dalam waktu menjalankannya. Yang ketiga, dia patuh dengan penuh rasa hormat dan tulus kepadanya. Orang taat seperti cermin deh. Bunda lihat cermin. Cermin itu dia santun. Kedua, cermin itu sabar. Pertama, santun, cermin itu santun. Bu, pipi sebelah kanan belum rata make up-nya. Cermin santun menyampaikannya, tidak marah-marah. Yang kedua, dia sabar. Ibu bercermin di depan kaca berjam-jam tidak ngamuk, itu cermin. Ya. Dan yang ketiga, dia menyembunyikan rahasia kita. Ketika orang yang bercermin, tadi ada yang cermin loh di sini, dia tidak laporan. Nah, orang-orang taat, dia tidak pamrih. Kalau ibadahmu pamrih, siap hatimu perih. Masya Allah. Kalau ibadahmu bersyarat, tadi saya sholat tahajud kalau gabung sama Isya bersyarat dong. Ya. Berarti cintamu berkarat ke Allah. Allahu Akbar. Bagaimana ketulusan ini muncul? Ibadahlah kepada Allah tanpa pamrih, maka hatimu jauh dari perih. Ibadahlah kepada Allah tanpa syarat, maka cintamu tidak akan berkarat kepada Allah. Subhanallah, cukup jelas sekali. Baik, jawaban yang terakhir dari Ibu Emi tadi, kasus yang sangat menarik sekali, Kiai, bisa dijawab. Artinya kita taat kepada Allah, salah satunya melaksanakan haji, tetapi ada kebutuhan-kebutuhan yang harus kita penuhi terlebih dahulu. Silakan, Kiai. Baik Ibu yang bertanya, Allah secara tegas mengatakan walillahi 'alan nasi hijjul bait man istata'a ilaihi sabila. Wajibnya berangkat haji itu kalau mampu. Apa sih ukurannya mampu? Yang primer. Ibu udah cukup untuk makan. Ibu cukup untuk sandang, ibu cukup ala kadarnya papan, maka pada saat itu sudah wajib berangkat haji. Bagaimana cara menunaikan haji? Ibu masukkan uang di lumbung, ya, di bambu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya berangkat haji. Berapa kemampuannya dia menabung, maka sesungguhnya dia sudah melakukan haji. Soal sampai sono dan tidak sampai sono itu mah urusan nasib. Ibu pengen cepat berangkat haji, pengen berangkat haji cepat, gampang, baca 2 surah. Kalau malam ibu baca, kalau pagi habis sholat duha baca surah Yasin. Kalau malam ibu baca surat Tanah. Insya Allah cepat berangkat haji. Dibaca, Kenapa begitu? Kenapa begitu? Al-Imam Utsman Asy-Syakir mengatakan, boleh bagi orang yang sudah punya rumah, hanya pas rumah, hanya pas makan, hanya baju di badan. Kalau dia jual rumahnya, dia ridho pulang tidur di masjid, sah juga ibadah hajinya.
Jadi oleh karena itu ketaatan kepada Allah, pada konteks ketaatan melakukan ibadah haji itu dasar kecintaannya seberapa. Kalau kepada Allah lebih, maka sesungguhnya ya dia punya nilai lebih. Ada orang jual, pulang tinggal di asrama. Ibu boleh sama suaminya jual, berangkat haji, pulang tidur di Adzikra. Boleh. Jadi setiap malam ngeliatin surat tanah nih, jual enggak jual gitu. Baik, terima kasih pemirsa. Itulah tadi jawaban-jawaban yang insya Allah akan melengkapi tema bahasan kita tentang ketaatan, dan sekaligus apa yang telah disampaikan oleh guru-guru kita tadi mudah-mudahan menjadi bekal bagi kita untuk semakin mematangkan ketaatan kita kepada Allah. Tetaplah bersama kami akan kembali dengan doa dan kesimpulan selepas pesan-pesan yang berikut ini. Alhamdulillah kita sudah ada di penghujung acara. Izinkan kami menyimpulkan dari pertemuan yang mulia ini, taat kepada Allah adalah sebuah keharusan. Sebagaimana Allah menyampaikan, kita ini hadir di muka bumi ini untuk ibadah kepadanya. Kita harus menjaganya ketaatan itu. Allah menyampaikan dalam surat Ibrahim ayat 24, alam taro kaifa daraballahu masalan kasajaratin tayyibatan kalimatan tayyibatan kasajaratin tayyibatin. Kalau ingin merawat taat kepada Allah, lihatlah seperti merawat pohon. Merawat pohon, kita punya pohon, tanahnya harus gembur supaya melahirkan buah-buahan yang manis. Tanah itu hati yang tulus. Ketika engkau sholat, ketika engkau pergi haji, ketika engkau mengaji, berikanlah ketulusan yang total kepadanya dengan cinta. Itu adalah tanah yang subur. Kalau sudah tanah yang subur, siramin dengan air supaya tanahnya tidak tandus. Disiramin dengan mengaji, disiramin dengan puasa, disiramin dengan baca Quran. Setelah disiramin, rawat atau itu tanah, jangan sampai ada maling masuk ke tanah itu, dipagerin. Kita sudah nanam bertahun-tahun, 36 tahun merawat anak untuk jadi anak soleh, tapi banyak maling yang datang ke rumahnya. Maling itu kebohongan, kesombongan, itu teh maling akhlak. Pagerin dengan takut ke Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, kalau sudah dipagerin, kalau boleh tuai itu buah dengan dipupuk itu tanaman dengan melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Disiramin, ditanamin, digemburkan, dipagerin. Itulah cara merawat taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayahanda bunda, ayyuhal musyahidun al-kiram, rahimakumullah. Bagaimana taat kepada Allah? Para ulama sufi memberikan 3 tipologi. Yang pertama, ada orang yang taat kepada Allah itu mentalnya adalah mental pedagang. Dia hanya ingin taat kepada Allah kalau ada untungnya saja, kalau ada marginnya saja. Itu kan pedagang. Pedagang tidak akan jadi pedagang kalau produk yang dia jual tidak punya margin. Seorang hamba dia mau taat kepada Allah kalau ada untungnya, apa? Surga. Ini tingkatan yang pertama. Ada tingkatan yang kedua, taat kepada Allah bermentalkan karyawan. Taat dan patuh kalau lagi ada bos di sampingnya. Tapi kalau bosnya nggak masuk kantor, suka-suka hati dia bekerja. Takut dengan neraka, sehingga ada sebuah syair, jika tidak ada surga dan neraka, apa kita masih tetap taat sama Allah? Apa kita tetap masih patuh sama Allah? Ini pertanyaan besar yang harus kita jawab. Sehingga muncul tipologi keberagamaan yang paling tinggi, taat dan patuh kepada Allah, al-khudu' wal inqiyad, atas dasar cinta kepada Allah. Kalau sudah berbicara cinta, ibarat orang pacaran, Bu. Ya, digeplak sama pacarnya, marah, malah minta nambah, nggak marah. Itu orang kalau udah cinta. Orang kalau udah cinta sama Allah, mau dikasih ujian, cobaan, pahala, rahmat, dia nggak mau dengar siapa-siapa, karena tujuannya adalah Allah Azza wa Jalla. Semoga kita bisa beribadah karena cinta, insya Allah. Amin.
Baik, terima kasih pemirsa. Demikian Damai Indonesia untuk kesempatan hari ini. Dan insya Allah Sabtu depan tanggal 27 Agustus kami akan hadir di Istana Al-Quran Al-Farizi, Cimuning Mustika Jaya, Bekasi dengan penceramah Ustadz Sarif Matnaji dan Ustadz Das'ad Latif. Akhirnya saya Agung Isulhaq dan kerabat kerja Damai Indonesiaku serta pendukung acara ini Sarung Wadimor, tentu sarung kita, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu dan para pemirsa, kita baca satu suratul Fatihah untuk kesembuhan Abuya Yahya Al-Bahjah Cirebon, yang salah seorang yang biasa menyampaikan tausiah pada Damai Indonesiaku TV One. Mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan, diberikan kesabaran dan rezeki yang cukup untuk menyelesaikannya. Allahumma biniyatil qabul wa tamamil sul wal ma'mul wa ila hadratir rasul. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bi syirril Fatihah wa bi hikmatil Fatihah wa bi mu'jizatil Fatihah liyanalallahu maqasidana wa maqasidahu. Isfi Abuya Yahya Al-Bahjah sifaan ajilan sifaan zahiran birahmatika ya Rahman ya Rahim. Allahumma hadzal du'a wa minkal ijabah. Istajib du'ana ya Allah ya Rahman. Istajib du'ana ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Rahman ya Rahim. Waja'alna minal muti'in salihin mukhlisin. Allahumma waffiqna wa waffiqna ila siratikal mustaqim wahdina ila siratikal mustaqim. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.